Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan dari belahan bumi Kabupaten Bekasi ya teman-teman. Kami menyapa dan di depan saya ada salah satu tanaman favorit saya teman-teman ya, kelengkeng merah. Masya Allah ya teman-teman, bisa lihat sedang berbuah. Oh, indah sekali teman-teman. uh, Kelengkeng ini endemik Amerika ya teman-teman ya. Maka salah satu karakteristiknya kandungan airnya itu banyak banget, basah, manis, benar-benar di atas rata-rata. Lalu kemudian bijinya biasanya kalau di awal-awal agak besar teman-teman. Kemudian tingkat kedompolannya memang tidak terlalu banyak ya. Tapi ini masya Allah indah banget teman-teman. Ini usianya kurang lebih 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Dan selalu perbanyakan dari kelengkeng merah adalah okulasi atau sambung susu. Nah, ini kita cerita dulu di sini. Jadi ini batang bawah atau yang satu jengkal ke bawah sampai akar ke dalam ini dari biji teman-teman ya, dari biji. Kemudian batang atas atau entres itu diambil dari ranting pohon kelengkeng yang sudah pernah berbuah teman-teman, seperti itu. Dan ini memang sesuai keinginan saya ya. Jadi ini batang utama atau batang primer, kemudian 2 ranting sekunder, kemudian ada banyak lagi tersier. Nah di sini kemudian ini ada bekas pemangkasan teman-teman. 1, 2, 3, 4. Jadi ada bekas pemangkasan 4. Kemudian 5, lalu 6. Dari 6 ini selalu muncul ranting. Di atas muncul ranting, kemudian di sini juga muncul ranting. Nah ini belum muncul ranting. Jadi kemarin itu adanya di polybag teman-teman, karena kurang, polybagnya 35, jadi kurang media tanam kurang, nutrisi air juga tidak terlalu maksimal, sehingga seperti ini. Tapi ini udah bagus sih, cara pembentukan dari tanaman ini udah bagus. Dipangkas, sayangnya hanya keluar 1 ranting setiap hasil pangkasan. Hanya ini yang kemudian keluar 3 ranting. Nah ini hanya ini aja teman-teman. Nah lalu kemudian saya kembali dari tadi kan, dari atas kita ke bawah lagi. Nah ini potnya 60 teman-teman, jadi cukup besar. Nah, jadi rencana ini buat maskot ya, atau buat indukan. Jadi tidak kita lepas ya, paling kita menyediakan yang kecil-kecil ya, yang pohonnya kecil. Lalu kemudian itu buat pilihan, karena harganya masih cukup tinggi teman-teman untuk kelengkeng merah ini. Nah kemudian saya sedikit cerita. Jadi media tanamnya ini kurang, jadi saya stoknya habis teman-teman media tanamnya. Nah kemudian di dalam ini udah saya kasih sekam, kemudian di atas sekam atau di samping-samping ini saya kasih rumput-rumput kering yang kemarin saya cabut-cabutin. Jadi saya taruh di situ, jadi kemungkinan nanti akan cepet kempes ya. Nah, otomatis mau nggak mau besok media tanamnya datang, jadi kita tambahin media tanam. Seperti itu teman-teman. Kemudian kohenya cukup banyak ya, karena memang ini indukan. Jadi pot-pot 60 yang buat maskot itu perlakuan media tanam maupun pupuknya istimewa lah, itu ya teman-teman ya. Nah oke, jadi saya cerita lagi. Jadi kelengkeng merah itu memang identik dengan okulasi atau sambung dalam perbanyakannya. Jadi untuk cangkok masih agak sulit. Jadi biasanya skemanya seperti ini teman-teman, sambung susu itu ya. Jadi kita nanam dari biji, kemudian kalau udah besar dalam polybag 25 sih umumnya ya, atau 20. Nah kemudian kita nyari kelengkeng merah yang sudah pernah berbuah. Kemudian ini dipotong bagian sini, kemudian yang area entres atau ranting atas itu kemudian kita belah setengah, kita kelupas setengah, kemudian ujungnya dimasukin, kemudian diikat. Jadi
si polybag itu yang dari biji itu digantung teman-teman, digantung gitu. Jadi nanti ketika udah sekian bulan, udah dikira udah rapet, nah batang atas itu kemudian tinggal dipotong saja gitu, sehingga ini sama ini udah nempel. Jadi skemanya seperti itu teman-teman. Nah ini bekasnya ya, kemarin tadi saya udah rapikan tuh. Nah tadinya sini ada songotnya, ini udah saya rapikan nih, tadi saya pangkas gitu, insya Allah aman lah. Nah kemudian kelebihan kelebihan dari kelengkeng merah ini cepat berbuah, lalu buahnya juga warnanya eksotis merah, rasanya manis banget teman-teman, kandungan airnya banyak banget ya. Cuman tadi di awal-awal itu bijinya cenderung lebih besar, terlalu besar gitu ya teman-teman. Nah berikutnya kalau okulasi itu kecenderungannya kalau ditanam di tanah itu lebih bagus, karena saya nggak punya tanah ya, jadi ya saya nanamnya di pot saja, nggak apa-apa ya, buat hiburan teman-teman. Nah lalu kemudian apalagi ya, karena nanamnya di pot jadi kelebihannya juga ada teman-teman. Dibanding di tanah, nanam di pot itu lebih cepat berbuah teman-teman gitu teman-teman ya. Nah ini dari batang utama, jadi saya cerita lagi. Nah ini nggak boleh tenggelam teman-teman, jadi batang bawah ini media tanam paling maksimal di sinilah, jadi nggak boleh kemudian melewati entres ini sebagai batang atas. Jadi ditimbunnya kalau bisa jangan melewati batang atas atau entresnya, jadi ya setidaknya setengah jengkal lah. Nah gitu teman-teman, karena pengalaman saya ketika ini ikut ditimbun, pertumbuhannya kok malah jadi ini keluar akar, jadi serba salah gitu ya menurut teman-teman. Kita nyari amannya aja ya. Nah ini menarik sekali ya, karena dari, kalau istilah saya ini, dari batang utama atau batang primer itu langsung nggak jauh itu langsung muncul 2 batang sekunder. Nah 2 batang sekunder, nah kemudian dari 2 batang sekunder ini muncul lagi batang tersier yang beranting-ranting. Nah seperti itu teman-teman. Nah kemudian dari daunnya memang terlihat warnanya merah, cuma memang merahnya merah kusam ya, kurang seger ya. Itu tadi sih teman-teman. Jadi kalau dalam tanaman itu kebutuhannya adalah sinar matahari sudah dapat, air oke, mungkin ya harusnya 100% hanya 67%. Kemudian media tanam, jadi kan kita naruhnya ini di polybag ya. Di polybag itu memang ya tidak maksimal dari sisi sisi media tanamnya, kebutuhan media tanamnya, kemudian kebutuhan airnya tidak semaksimal ketika di tanah maupun di pot yang besar seperti ini teman-teman, gitu ya. Nah ini buat gambaran ke teman-teman bahwa sinar matahari, media tanam, air itu memang salah satu kebutuhan utama sebuah tanaman, apalagi kita nanamnya di pot teman-teman. Tapi secara postur ini udah oke. Jadi beberapa minggu ke depan kita akan terus kocor dengan air, kemudian kita bantu dengan media tanam yang kandungan nutrisinya bagus plus pupuk, sehingga nanti buahnya juga jauh lebih besar, lalu akan muncul tunas-tunas baru dari area batang sekunder, batang tersier yang area bawah ini teman-teman, gitu, sehingga terlihat sangat rimbun dengan berbagai batang yang menawan gitu. Seperti itu teman-teman. Laku kemudian buahnya saat ini ada 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 teman-teman. Nah saat ini sih belum, meskipun merah ini bukan berarti tandanya matang ya, jadi nanti akan terlihat kulitnya itu pecah-pecah. Nah disitulah kemudian kita bisa pastikan bahwa kelengkeng tersebut sudah layak untuk dipanen atau matang, kandungan airnya itu banyak banget teman, itu yang menawan. Kemudian eksotis ya, warnanya itu merah ya, dari daunnya, dari buahnya juga merah. Harganya masih tinggi. Nah kalau ini memang tidak saya jual, tapi saya ada stok yang lebih kecil ya, tapi juga tetap masih tinggi harganya teman-teman, seperti itu. Kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan, karena ini saya taruh di pot 60, kemudian ini rencana buat maskot.
Jadi perlakuannya juga istimewa karena udah lama saya menunggu untuk kemudian memiliki tanaman jenis ini teman-teman. Gitu. Selama ini saya hanya menerima pesanan aja. Kalau ada yang pesan baru saya jual. Seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Selamat menanam ruby longan atau kelengkeng merah. Terima kasih.